Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masih melanjutkan bab tentang man tabaraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Siapa saja yang mencari barokah dengan suatu pohon atau batu dan yang semisal dari keduanya. Dan yang semisal dari keduanya, kalau di tempat kita mencari barokahnya kepada para apa? Punden. Punden apa makam wali? Punden biasanya ini apa? Dipakainya itu ketika sedekah bumi. Nah, tabaruk, waalaikumsalam. Mencari barokah banyaknya di makam para wali. Entah itu wali beneran atau cuma dongeng dari orang ke orang, dari bapaknya, dari kakeknya. Dari kakeknya lagi yang sudah mati, jadi tidak bisa dicek kebenarannya. Bisa jadi itu hanya in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum wa anzalallahu biha min sultan. Sembahan-sembahan tersebut yang kalian mencari berkahnya tersebut adalah nama-nama yang kalian namai dan bapak-bapak kalian. Namanya turun-menurun. Allah tidak menurunkan hujah sama sekali. Waalaikumsalam. Sampai halaman mira, Mas Frendi 104. Halaman 104 syarahnya dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi. Kami keluar bersama Rasulullah SAW menuju Hunain wa nahnu khudatsau ahdin bi kufrin, dan kami baru saja masuk Islam. Walil musyrikin sidratun, orang-orang musyrik memiliki pohon bidara, yaqufuna ingda, mereka berdiam diri di situ iktikaf. Wa yanutuna biha aslihatahum, orang-orang musyrik menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon bidara tersebut. Yuqalu laha dzatu anwatin, pohon tersebut dinamai dzatu anwat, yang memiliki gantungan-gantungan. Famararna bi sidratin, kemudian kami melewati pohon bidara tersebut. Fakulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin, buatkan bagi kami dzata anwatin, kama lahum dzatu anwatin, sebagaimana mereka memiliki pohon dzatu anwatin yang memiliki banyak gantungan. Faqala Rasulullah alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam menjawab, Allahu akbar, innaha as-sunanu, sesungguhnya itu adalah suatu sunnah, thariqah. Qultum walladzi nafsi biyadihi, yang kalian ucapkan, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kama qalat Banu Israil li Musa, sebagaimana yang diucapkan Bani Israil li Musa kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah,
Wahai Musa, buatkan bagi kami ilahan, sembahan, kama lahum alihah, sebagaimana mereka memiliki sembahan-sembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Musa menjawab, sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. La tarakabunna sanana man kana qablakum, dan benar-benar kalian akan mengikuti jalan-jalan orang yang sebelum kalian. Sampai situ kemarin penjelasannya dari Syekh Hafizahullah Ta'ala, yang semoga Allah menjaganya. Abu Bakr Al-Laythi huwa Al-Harith ibnu Auf. Dia adalah Al-Harith ibnu Auf, sahabiyun masyurun. Dia adalah seorang sahabat masyurun, yang masyur terkenal. Mata sanata samaniyatin wasittin. Beliau wafat tahun 68 Hijriah. Walau khamsun wa samaniyatun sanatan. Dan beliau memiliki umur 85 tahun. Hunainin wadin. Hunain itu adalah suatu lembah. Yaqau syarqiyya Makkah, terletak di timur kota Mekah. Bainahu wa bainaha bid'ata asyara milan. Antara Hunain dengan kota Mekah jaraknya bid'ata asyara milan. Bid'ah itu bid'atan itu hitungan antara 13 sampai 19 mil jarak dari kota Mekah. Qatala fihi Rasulullah alaihi salatu wasallam qabilata Hawazin. Dalam lembah tersebut Rasulullah SAW qatala, memerangi kabilah Hawazin. Hudatsa'u ahdin bi kufrin, yakni qaribun ahduna bil kufri, yakni masih dekat masa kami dengan kekufuran, baru masuk Islam. Yaqufuna, yakni yuqimuna indaha, berdiam diri di sisinya. Wa yu'azzimunaha, dan mereka mengagungkan pohon bidara tersebut. Wa yatabarrakuna biha, dan mereka mencari tabarruk, mencari barokah dengan pohon sidrah tersebut. Yanutuna biha aslihatahum, mereka menggantungkan kepada pohon tersebut aslihatahum, senjata-senjata mereka, yakni yu'allikunaha 'alaiha lil barokah. Mereka menggantungkannya di atas pohon tersebut lil barokah, untuk mendapatkan berkah. Berkah pedang digantung nabi, nek dienggo perang menangan ngono. Jadi pedangnya digantungkan pohon Dzatu Anwat. Anwatin jam'u nautin, jamak dari naut, gantungan. Wa huwa masdarun, itu adalah masdar. Sumya bihi almanut, dinamakan dengan almanut. Sumyat bidzalika, dinamai dengan yang demikian itu, likasrati ma yunatu biha. Likasrati ma yunatu biha, karena banyaknya yang digantungkan biha dengannya, minas silahi li ajli tabarruk, dari asilah senjata, li ajli tabarruk, dengan maksud untuk mendapatkan barokah. Kemudian lafaz ij'alana dzata anwatin, buatkan bagi kami dzata anwat, satu pohon yang memiliki banyak gantungan. Yakni sa'aluhu, mereka meminta kepada siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Domir apa namanya Mas Haris? Sa'aluhu. Domir hu namanya ya mutasil. Domir mutasil rofa. Berarti domir apa? Macam-macam.
Domir nasab mutasil sebagai maf'ulun bi. Sa'aluhu domirhu itu domir nasab mutasil, dia itu posisinya sebagai maf'ulun bi nasab mutasil bersambung. Sa'aluhu mereka meminta kepada Nabi alaihissalatu wassalam ayyaj'ala lahum, supaya Nabi alaihissalatu wassalam yaj'ala menjadikan lahum bagi mereka mislaha yang semisalnya. Allahu Akbar ajalu wa a'dhamu, Allahu maha besar, a'dham maha agung, sighatu ta'ajjubin ta'ajjub. As-sunanu bidhammis sin, as-sunanu su bidhammis sin, at-turuku yakni maknanya jalan-jalan, thariqah ay salaktum kama salaka man qablakum at-turuqa al-matmumata, yakni thariqah yang kalian tempuh kama salaka man qablakum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian menempuhnya thariqah al-matmumah yang tercela. Israil huwa Yaqub ibnu Ishaq ibni Ibrahim al-Khalili alaihi wassalatu wassalam. Israil, Bani Israil. Israil itu adalah nama lain dari Nabi Yaqub ibnu Ishaq ibni Ibrahim. Jadi kalau orang-orang Yahudi di sana yang melakukan kekerasan, merebut tanah orang-orang Palestina, kemudian orang-orang yang di Indonesia, orang-orang Israel terlaknat. Benar apa enggak? Orang-orang Israel terlaknat. Salah. Karena Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Jadi yang benar ya ucapkan orang-orang Yahudi terlaknat, jangan melaknat Israel, karena Israel itu adalah Nabi Yakub. Berarti kita melaknat Nabi Yakub. Jadi orang-orang Yahudi terlaknat, jangan Israel terlaknat, karena itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Sunana man kana qablakum bidhammis sin, tadi sinnya di dhammah sama. Bidhammis sin turukum, yakni thariqah mereka. Wa yajuzu fathus sin, dan boleh juga huruf sin itu difathahkan bi makna tariqihim, di bermakna jalan mereka, thariqah mereka. Selanjutnya Mas Frendi, makna al-ijmali dibaca. Diangkat suaranya ya. Al-mana al-ijmali lil hadis, mana secara umum dari hadis ini. Yukhbiru Abu Waqid an waqi'atin. Abu Waqid menghabarkan an waqi'atin, dari suatu kejadian. Fiha, yang dalam kejadian tersebut ajabun wa mau'idhatun, ada suatu yang aneh dan suatu nasihat. Wa ya'annahum ghazau, kejadian tersebut sesungguhnya mereka ghazau, mereka berperang ma Rasulullah alaihi salatu wasallam, bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam, qabilata Hawazin. Wa kana dukhuluhum fil islami qariban, dan masuk Islamnya mereka itu baru saja, keberadaan mereka itu baru saja masuk Islam. Fa khafiya alaihim amru syirki, maka masalah kesyirikan itu masih samar, masih tersembunyi atas mereka. Falamma, maka ketika mereka mereka melihat ma yasna'u al musyrikuna, apa yang dilakukan orang-orang musyrik, minat tabarruki bisyajarati, orang-orang musyrik tersebut mencari tabarruk, melakukan tabarruk, mencari barokah dengan satu pohon. Talabu minar rasul, mereka meminta dari Rasul alaihi salatu wasalam, ayyaj'ala lahum syajaratan mislaha, supaya Nabi alaihi salatu wasalam menjadikan
lahum bagi mereka para sahabat syajaratan satu pohon mislaha yang semisalnya. Fakabbara an-nabi alaihi salatu wasalam, maka Nabi alaihi salatu wasalam bertakbir istingkaron dalam keadaan mengingkari wa ta'dziman lillah dan mengagungkan Allah, wa ta'ajjuban min hadhil maqalah dan merasa heran dari ucapan ini. Wa akhbara dan beliau menghabarkan anna hadhil maqalata sesungguhnya ucapan ini tushbihu menyerupai maqalata qaumi Musa, menyerupai ucapan perkataan kaumnya Nabi Musa lahu kepada Musa. Lama ra'au ma ya'budul asnam, ketika kaumnya Nabi Musa Bani Israel ra'au melihat man ya'budul asnam, orang-orang yang menyembah patung-patung, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, wahai Musa buatkan kepadaku satu Tuhan, buatkan bagi kami satu Tuhan kama lahum alihah, sebagaimana mereka memiliki banyak Tuhan. Wa ana dza jaryanun ala tariqatim, dan sesungguhnya ini adalah seperti thariqah mereka. Tsumma akhbara alaihi salatu wasalam, kemudian beliau alaihi salatu wasalam mengkhabarkan anna hadhil ummata, sesungguhnya umat ini satatba'u akan mengikuti thariqal yahudi wan nasara, akan mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Wa tasluku manahijahum, dan menempuh manhaj mereka, kelakuan mereka, wa taf'alu af'alahum, dan akan melakukan apa yang telah mereka lakukan, perbuatan-perbuatan mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Wa khobarun, dan khobar ini adalah suatu khobar manau adzam, yang maknanya itu adalah celaan, wa tahdzir, dan peringatan min hadzal fi'li, dari perbuatan ini. Dan kita lihat saat ini orang-orang kaum muslimin benar-benar mengikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Cara berpakaiannya, dulu kita waktu masih kecil kan tidak ada sepakaian wanita seperti itu, ya Pak Supama. Waktu kecilin jenengan pakaian tidak seperti ini ya sekarang, ya masih sopan-sopanan. Sekarang keluar rumah, masya Allah, keluar rumah sudah mendapatkan pandangan yang apa? Pandangan sing enak tapi tidak mengenakan. Munasabatul hadis lil bab, hubungan hadis ini dengan bab. An-nafi dalilan, dan sesungguhnya fi dalam hadis tersebut dalilan adalah satu dalil. Ala anna tabarruka bil asjar, sesungguhnya mencari barokah bil asjar dengan pohon-pohon, wa ghairiha, dan selain pohon-pohon, syirkun adalah sebuah kesyirikan, wa ta'lihun ma'allah adalah ta'lihun, penyembahan bersama Allah. Kalau di sini nyembah pohon di mana? Pohonnya yang terkenal. Punden kan kampungnya dhewe kono tok. Nanti Mas Umar. Sajangnya kuburan apa pohon? Oh, kuburan. Yang pohon berupa pohon. Di mana Pak Sopomo? Pohon yang gede diagung-agungkan, cari barokah di situ. Pohon apa? Yang gini. Mana ya? Kita yang barokah yang ini kuburan. Karena itu adalah makam seorang wali dulunya ketika sholat Jumatannya di Mekah. Iya. Oh iso Jumatan kok di Mekah.
Sini sama Mekah selisih 4 jam. Lah kene Jumatan kono rong Jumatan, Jumatan karo sapa ndek? Mas Haji. Berarti Jumatan sama siapa? Sama Sofia. Ya kan sering terdengar Jumatane kiai ku nang Mekah lho. Ya sembuh pokoknya. Mekah sama sini ku selisih 4 jam. Ya ora? Kene jam 12 kalau jam 8. Lah berarti ndek kono ndek Jumatan karo sapa? Kudune wong sing nalar ku ngono. Ma yustafadu minal hadits, apa yang diambil faedah dari hadis di atas? Anna tabarruka bil asyari syirkun. Sesungguhnya mencari barokah dengan pohon-pohon syirkun adalah sebuah kesyirikan. Wa misluha al ahjaru wa ghairuha, dan yang semisalnya adalah batu-batuan dan yang semisalnya. Footnote nomor 1. Fatamasuhu biha wa tabarruku biha dzari'atun ila syirki. Tamasuh sama dengan tabarruk, mencari barokah biha dengan pepohonan batu-batuan yang semisalnya, dari atau nila syirki, itu menghantarkan kepada kesyirikan. Lidha, oleh karena itu kana nayu wa tasydid andalika, keberadaan larangan dan bersikap keras dari perkara tersebut. Qala Al-Imam Abu Bakar At-Tartusi min a'immatil Malikiyah. Imam Abu Bakar At-Tartusi dari orang-orang dari imam-imam Malikiyah berkata, "Fangduru, maka lihatlah rahimakumullah, semoga Allah merahmatimu. Ai minama wajadtum, di mana saja engkau mendapati sidratan, suatu pohon bidara, au syajaratan, atau suatu pohon, yaksiduha annasu, yang manusia-manusia itu melakukan perjalanan menuju pohon tersebut, wa yu'adzimunaha, dan mereka mengagungkan pohon tersebut, wa yarjuna al-bur'a, mereka mendatangi pohon tersebut, yarjuna, berharap selamat, wasyifa, mengharapkan kesembuhan, min kibaliha, karena sudah melakukan safar kepada pohon tersebut, wa yadribuna biha al-masamiru wal khiraq. Alam ini mungkin mereka melakukan perjalanan malam-malam. Fa yadzatu anwat, maka yang seperti itu adalah dzatu anwat. Jadi kuburan-kuburan yang dilakukan para orang-orang di sekitar kita itu, mereka mencari tabarruk, melakukan tabarruk, mencari barokah kepada kuburan-kuburan tersebut adalah seperti dzatu anwat, seperti pohon-pohon yang banyak gantungannya. Faqta'uha, maka potonglah pohon tersebut. Berarti kita disuruh untuk menghancurkan kuburan. Mani ora Mas Haji? Wani. Piye kok ora wani? Melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi. Sapa wong yang melihat kemungkaran maka hendaknya merubahnya dengan tangannya. Jadi pohon-pohon di punden juga harus dipotong. Nek dicari tabarruk, terus kuburan-kuburan wali ya dihancurkan. Orang ngancurno lagi ndak sithik kaya terus keroyok wong. Dan yang kedua, annal muntakila minal batil alladhi i'tadahu la yu'manu ayyakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal adah. Anal muntakila, sesungguhnya orang yang baru hijrah, orang yang baru pindah, baru hijrah minal batil, dari suatu kebatilan. Alladzi i'tadahu, yang kebatilan tersebut sudah biasa dia lakukan. La yu'manu ayyakuna fi qalbihi baqiyatun, tidak bisa merasa aman bahwa dalam hatinya itu ada satu sisa mintil kal adat. Ada sisa-sisa dari
kebiasaan tersebut. Jadi tadi kan orang-orang baru saja masuk Islam, kemudian melihat Dzatu Anwat. Setelah itu mereka meminta kepada Nabi supaya dijadikan Dzatu Anwat. Karena biasanya mereka memang seperti itu. Yang ketiga, anna sababa ibadatil asnami wa ta'dzimuha wal uqufu inda wa tabarruku biha. Sesungguhnya sebab ibadatil asnam, melakukan ibadah kepada patung-patung, wa ta'dzimuha, yakni pengagungan kepada patung-patung tersebut, wal uqufu inda, berdiam diri iktikaf inda, di sisinya, wa tabarruku biha, dan mencari barokah dengan patung-patung tersebut. Yang keempat, annal insana qad yastahsinu syai'an yadhunnuhu yuqarribuhu ilallahi wa huwa yubaiduhu anhu. Sesungguhnya manusia qad yastahsinu syai'an, kadang-kadang manusia itu menganggap baik sesuatu. Yadhunnuhu, dia mengira, yuqarribuhu ilallah, sesuatu tersebut dia kira mendekatkan diri kepada Allah, wa huwa yubaiduhu anhu, padahal sesuatu tersebut akan menjauhkan dirinya dari Allah. Kayak orang selamatan 3 hari, 7 hari, 40, itu kan anggapan mereka mendekatkan diri kepada Allah, padahal hakikatnya apa? Menjauhkan diri dari Allah. Alasannya kenapa menjauhkan? Cara 3 hari, 7 hari kok syirik? Sesuatu amalan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihissalam. Man amil amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan amalan yang bukan di atas perkara kami, maka amalan tersebut adalah tertolak. Padahal niat mereka adalah bersedekah untuk yang telah mati. Bisa jadi dipotongkan kambing ataupun sapi, dengan tujuan keyakinan mereka akan dinaiki oleh orang yang meninggal. Yang kelima, annau yambaghi lil muslimi ayyusabbiha wa yukabbira idza sami'a ma la yambaghi ayyuqala fit-tini wa inda ta'ajjub. Yang kelima, sesungguhnya selayaknya lil muslimi, bagi seorang muslim, ayyusabbiha, untuk bertasbih, wa yukabbira, dan bertakbir. Kapan? Idza sami'a, ketika dia mendengar, ma la yambaghi ayyuqala, ketika dia mendengar sesuatu yang tidak layak untuk dikatakan, fit-tini, dalam masalah agama, wa inda ta'ajjub, dan ketika merasa keheranan. Yang keenam, al-ikhbaru an wuqu'i syirki fi hadhil ummah wa qad waqa'a, pengkhabaran an wuqu'i syirki, akan adanya kesyirikan, fi hadhil ummah, dalam umat ini, wa qad waqa'a, dan sungguh telah terjadi. Yang ketujuh, alamun, satu tanda, min a'lamin nubuwatihi alaihi salatu wassalam, dari tanda-tanda kenabian beliau alaihi salatu wassalam, haitsu waqa'a syirku fi hadhil ummah kama akhbara alaihi salatu wassalam, di mana kesyirikan akan terjadi dalam umat ini sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam kabarkan. Yang kedelapan, annahyu anit tasyabbuh bi ahlil jahiliyah, larangan untuk menyerupai orang-orang jahiliyah. Wal yahudi wan nasara, larangan menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, illa madalla ad-dalilu ala annahu min dinina, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu adalah bagian dari agama kita. Kemudian nomor 1, bawah garis, lil musannifi rahimahullah risalatun qayyimatun, bagi penulis rahimahullah. Siapa penulisnya? Saya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi penulis itu
memiliki tulisan qayyimatun yang sangat berharga. Jama'a fiha al-masaila. Dalam tulisan tersebut, risalah tersebut dikumpulkan, beliau mengumpulkan masail, masalah-masalah allati khalafa fiha Rasulullah alaihi salatu wasallam ahlal jahiliyah. Yang Nabi alaihi salatu wasallam menyelisih dalam masalah-masalah tersebut orang-orang jahiliyah. Samaha masailal jahiliyah. Beliau namai kitab tersebut Masail Jahiliyah. I'tanabiya Allamatu al-Iraq, yang telah memperhatikan dalam masail jahiliyah tersebut ahlul ilmi orang Irak, As-Sayyid Mahmud Syukri Al-Alusi rahimahullah. Tsumma akhraja ad-Doktor Yusuf As-Said fi majalladaini kabiraini. Kemudian ditakhrij oleh Dr. Yusuf Said dalam 2 jilid besar. Fa'afada wajada syakaramullahu lahu, memberikan faedah yang bagus, semoga Allah berterima kasih padanya. Wa akhiran syaraha fadilatus Syekh Ad-Doktor Shalih Al-Fauzan sarhan muyassaran jayidan fa jazakallahu khaira. Yang terakhir disyarah oleh fadilatus Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan dengan satu penjelasan yang sangat mudah sekali. Maka semoga Allah membalasnya kebaikan. Fahariyun bitalibil ilmi, maka selayaknya bagi bitalikin najat, maka selayaknya bagi orang-orang yang mencari keselamatan ayat rusahadil masaila, untuk mempelajari masalah-masalah ini, masalah jahiliyah, hatta yakuna ala bayyinatin minal akhtar, sampai dia di atas ilmu dari perkara-perkara yang dibenci, dari bahaya-bahaya, allati tuhdiku bihi, yang mengelilinginya, wa hatta la yatalabbasa bi khuluqin min akhlaqil jahiliyah, dan sampai dia tidak terlibat dalam satu akhlak dari akhlak-akhlak jahiliyah, au bimaslakin min masalikihim, ataupun menempuh dari jalan-jalan orang-orang jahiliyah. Fa yu'arridu nafsahu li ghadabil jabbar, maka dia akan memaparkan dirinya untuk mendapatkan kemarahan dari Allah Al-Jabbar. Wa rahimallahu Hudzaifah ibn al-Yaman, dan semoga Allah merahmati Hudzaifah ibn al-Yaman. Wa radhiyallahu anhu hina qala, ketika beliau berkata, kana nasu yas'aluna Rasulullah anil khair. Dulu manusia bertanya kepada Rasulullah alaihi wasallam dari kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyarr, dan aku bertanya kepada beliau dari kejelekan, makhafatan ayudrikani fa aqa'a fihi, karena takut aku mendapatkan kejelekan tersebut maka aku terjatuh di dalamnya. Yang terakhir ini kurang paham, wallahu alam. Jadi intinya, saya Muhammad bin Abdul Wahab memiliki kitab yang namanya Masail Jahiliyah. Sudah ada terjemahannya? Ya. Masail Jahiliyah. Sudah. Terjemahnya dari apa? Pokoknya ada ya. Jadi ada Masail Jahiliyah, ada berapa puluh masalah disebutkan di situ. Yang Nabi alaihissalam menyelisih orang-orang jahiliyah. Pernah? Sama Pak Snadi? Oh, masih berjalan. Sudah berhenti sementara berhenti. Oh gitu. Sebelumnya dulu di kajian umum itu, terus ada Rona online. Itu Masail Jahiliyah, disebutkan masalah kebiasaan jahiliyah yang Nabi alaihissalam menyelisihinya. Kemudian yang terakhir, analitiba fil ahkami bil ma'ani la bil asma, sejujurnya anggapan itu dalam hukum-hukum dan makna-makna bukan dengan nama-nama. Li'anna Nabi alaihi salatu wasallam, karena sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam ja'ala tilbatahum,
menjadikan tuntutan mereka katil bati Bani Israil, seperti tuntutan Bani Israil, walam yaltafit ila kaunihim sammauha dzata anwat. Dan Nabi SAW tidak memperhatikan keberadaannya tentang nama bahwasanya yang diminta itu adalah dzatu anwat. Satu bab selesai. Bab man tabarroka bisyajaratin wa hajarin aw nawihima. Bab tentang mencari barokah dengan batu-batuan, pepohonan atau yang semisalnya. Bab selanjutnya, babu maja'a fi dzabhi li ghairillah, bab tentang apa yang datang dalam masalah sembelihan kepada selain Allah. Wa qaulillahi ta'ala, dan ucapan Allah Ta'ala, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah rabbil alamin, yang mengatur alam, yang memelihara alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika, dan dengan yang demikian itu, umirtu, aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah awal muslimin, orang yang pertama kali Islam, berserah diri kepadanya. Surat Al-An'am. Surat ke Mas Haji, surat ke berapa Al-An'am? Al-An'am keempat. Benar Mas Umar? Al-An'am surat keempat. Bener ya, gitu ku salah apa enggak ngerti? Salah. Yang benar ke-6. Keempat surat An-Nisa ya. Keempat surat An-Nisa, wanita-wanita. Nek Al-An'am artinya apa? Apa Mas Haris? Binatang ternak. 1 sampai 10 hafal apa ora? Surat Al-Qur'an. Ya Mas Haris. 1 sampai 10 lho. Siji anti 5. Nisa keempat kok dilebokno nang ketiga. Ali Imran. Terus An-Nisa, Al-Maidah. 5 wis hafal ya? Tambah 5 nih, Mas Frendi. 6 sampai 10. Yunus, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus. Itu 1 sampai 10. 11 sampai 15. Wah, nyerah. Ora usah dihafal, asal diwaca terus engko insyaallah hafal dhewe jenenge surat-surat iku. Ya ora? Munasabatul bab li kitab tauhid, hubungan bab dengan kitab tauhid. An-nafi bayanan, sesungguhnya dalam bab tersebut bayanan ada penjelasan linauin, dari satu macam, min anwa'i syirki, dari macam-macam kesyirikan, al mudadi li tauhid, yang merupakan lawan dari tauhid. Maja'a fi dzabhi li ghairillah, apa yang datang dalam masalah sembelihan kepada selain Allah, ai minal wa'idi wa fi bayani hukmihi, yakni minal wa'id, dari ancaman dan penjelasan hukum-hukumnya. Nusuki, yakni dzabhi, sembelihanku. Mahyaya, yakni ma'atihi fi hayati, apa saja yang aku lakukan ketika hidupku.
mamati ma amutu alaihi minal imani wal amali soleh. Apa yang aku mati di atasnya minal imani, baik berupa keimanan, wal amali soleh dan amalan-amalan soleh. Wa bidzalika umirtu, dan dengan yang demikian itu umirtu, aku diperintahkan, amaroni robbi, yakni Robku amaroni memerintahkan aku bil ikhlasi, untuk ikhlas fil ibadah, dalam ibadah. Awalul muslimina, yakni awaluman yamtasilu min hadil ummah, orang yang pertama kali yamtasilu melaksanakannya dari umat ini. Al-mana al-ijmaliyu lil ayati, mana secara umum dari ayat di atas. Ya'murullahu nabiyahu, Allah subhanahu wa ta'ala ya'mur memerintahkan nabiyahu, nabinya, ayyakula untuk mengucapkan lil musyrikina kepada orang-orang musyrik, alladzina ya'buduna ghairallah, yang orang-orang musyrik tersebut ya'buduna menyembah ghairallahi selain Allah, wa yadbahuna li ghairihi, dan mereka menyembelih li ghairihi kepada selainnya. Inni ukhlisu lillahi sholati wa dhabahi wa ma'aya wa ma'amutu alaihi minal imani wal amali sholeh. Jadi beliau diperintahkan untuk mengucapkan, ini sesungguhnya aku ukhlisu lillah, mengikhlaskan hanya untuk Allah, sholati sholatku, wa dhabahi sembelihanku, wa ma'aya dan apa saja yang aku lakukan ketika hidup, wa ma'amutu alaihi dan apa yang aku mati di atasnya, minal imani wal amali sholeh, dari keimanan dan amalan sholeh. Asrifu kulla dzalika la wahdah la usyriku bihi ahadan. Aku memberikannya kulla dzalika, semua perkara tersebut, lahu bagi Allah, wahdah semata, la usyriku bihi, aku tidak mensekutukannya, ahadan dengan seorang pun. Aksu ma'angtum alaihi minasyirki bihi, berbeda, kebalikan dari apa yang kalian berada di atasnya dari kesyirikan, melakukan kesyirikan kepada Allah. Munasabatul ayati lil bab, hubungan ayat dengan bab. Anna tadullu ala anna dzabaha li ghairillahi syirkun, ayat tersebut tadullu menunjukkan, ala atas, anna dzabaha sesungguhnya sembelihan, li ghairillahi kepada selain Allah, syirkun adalah suatu kesyirikan. Ma yustafadu minal ayati, apa yang diambil faedah dari ayat di atas. Yang pertama, anna dzabaha li ghairillahi syirkun, sesungguhnya menyembelih kepada selain Allah adalah suatu kesyirikan akbar, syirik besar. Li'annahu qaranahu bisolat, karena Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkannya dengan solat. Fakama, maka sebagaimana, anna man shalla li ghairillahi faqad asyraka, sesungguhnya siapa saja yang sholat li ghairillah kepada selain Allah, faqad asyraka, maka dia telah melakukan kesyirikan. Fakadzalika, maka demikian juga, man dzabaha li ghairihi faqad asyraka, siapa saja yang menyembelih kepada selain Allah, faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Yang kedua, anna sholata wa dzabaha min a'dzamil ibadati, sesungguhnya sholat dan sembelian termasuk seagung-agungnya ibadah, seagung-agungnya ibadah-ibadah. Yang ketiga, wujubul ikhlasi lillahi fi jami'il ibadati, wajibnya ikhlas lillah, untuk Allah, fi jami'il ibadati, pada semua ibadah-ibadah. Yang keempat terakhir, annal ibadati tauqifiyatun, sesungguhnya ibadah itu adalah tauqifiyah, mengikut harus ada contohnya. Ayat mutawakkifatun al amri syari', terhentikan dari atas perintah syariat. Liqauli wa bidzalika umirtu, karena ucapan Allah Ta'ala, dan yang demikian itu aku diperintahkan.
Jadi sering diulang-ulang syarat diterimanya ibadah itu adalah harus ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai ajaran Nabi alaihissalam. Ibadah-ibadah itu adalah tauqifiyah, harus ada contohnya, tidak boleh ditambah-tambahi ataupun dikurangi. Wallahu ta'ala alam. Intinya apa Mas Haji? Sholat harus ikhlas dan ittiba. Babnya ini bab apa tadi? Tentang sembelian kepada selain Allah. Kan kadang kita mendengar sebelum menempati kantor baru, rumah baru, ono istilahnya mendem kepala kebu barengan. Ana pernah dengar? Neng di? Ya, sebelum menempati tempat baru ono sembelian. Ya ndak harus hewan-hewan yang besar-besar. Hewan paling kecil pun kalau dipersembahkan kepada selain Allah itu adalah sebuah kesyirikan. Mungkin potong ayam supaya tidak diganggu yang bau reksa tempat tersebut. Itu adalah kesyirikan. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.